Nah, Ini berita gembira ini untuk 5 desa yang akan dilistriki ini. Apa saja Pak disebutkan Pak ya. desa? Tiap daerah itu memiliki tantangan tersendiri. Mungkin daerah di 5 desa ini karena medannya pegunungan, maka kontur tanahnya tentunya tanahnya becek Iya. atau lembut gitu Pak. Betul. Kemudian ada yang bebatuan. Dia harus membeli es batu Jauh. itu jauh keluar desanya. Dan tidak jarang bahkan es batu yang dibawa balik ke desanya itu sudah jadi air lagi, Pak Rektor. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Heru Hidayat di acara Bincang-Bincang Rektor. Pada kesempatan episode emas ini, yang ke-50, kita kedatangan tamu istimewa. Di ruangan saya saat ini ada sahabat-sahabat saya. Saya ingin berbicara tentang bidang keilmuan saya, yaitu ketenaga listrikan. Dan bersama saya hari ini hadir teman-teman yang tadi pagi ikut rapat saya di kantor Bupati. Sengaja saya undang ke sini untuk bincang-bincang santai seputar ketenaga listrikan dan energi. Ini bintang tamunya di sebelah kiri saya, Pak Hendra. Selamat sore Pak Hendra. Selamat sore Pak Rektor. Terima kasih atas kehadiran dari PLN UIW NTB ya. Jadi teman-teman ini berasal dari PLN UIW NTB di UP2K ya tadi? Ya, betul. Apa UP2K itu Pak Hendra? Unit Pelaksana Proyek Ketenaga Listrikan. Wah, pemain proyek semua nih. Jadi proyek-proyek tenaga listrikan ini kan banyak ya Pak ya? Ya. Nah, kemudian di samping Pak Hendra ada Pak Wayan ya? Iya. Pak Wayan nama lengkap? Wayan Murdita, Pak. Pak Murdita sebagai Tim leader perencanaan. Tim Leader Perencanaan di UP2K UIW NTB ya, unit induk Wilayah. ya, UIW. Dan juga teman-teman semua, hari ini saya tidak sendirian, ada sahabat-sahabat saya yang hebat-hebat ini di samping kanan saya, 2 orang kepala program studi. Yang pertama adalah Pak Samsul Hidayat. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, Pak Rektor. Nah, beliau ini kepala program studi teknik lingkungan ya Bang ya. Ya, dan lingkungan. Kemudian satu lagi kepala program studi teknik elektro, yaitu Pak Indra Darmawan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Baik Bang Indra? Alhamdulillah, Pak. Oke, teman-teman semua, kita ingin diskusi terkait dengan rencana PLN untuk melistriki wilayah di Indonesia. Nah, di NTB ini ada beberapa desa yang sampai saat ini belum terlistriki, gitu ya, belum semuanya mengenyam bagaimana enaknya listrik, gitu ya, masyarakatnya. Nah, tadi pagi saya baru saja diundang rapat oleh PLN dan dijelaskan bahwa akan ada rencana terkait dengan melistriki. Nah, tanpa berpanjang kalam lagi, saya ingin diskusi ini dengan Pak Hendra. Pak Hendra, jadi tadi itu kita rapat itu terkait dengan sosialisasi kelistrikan atau apa perdesaan ya? Roadmap Desa Berlistrik Roadmap di cerita dong Nusa Pak Tenggara Hendra. Barat, iya. Sebelum ke sana deh, saya pengen dengar dulu Pak Hendra ini backgroundnya apa dulu, kenalan dulu, karena teman-teman mungkin belum tahu. Silakan Pak Hendra. Baik, sahabat-sahabat mahasiswa, khususnya UTS, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Pak Rektor yang sudah diundang kami ini. Sekalian kita menjalin silaturahmi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hendra Irawan. Saya kebetulan asli dari Nusa Tenggara Barat, lahir dan besar di Lombok, Pak. Wah, nggak jauh. Jadi, Berarti orang Sasak nih kayaknya, putra daerah. iya. Sukunya Sasak berarti? Campuran, Pak. Oh, campuran. Iya. Jadi kalau dari orang tua saya emang ada darah Sasak. Iya. Tepatnya di Bertais. Oh, Iya. iya. Ada juga campuran Mandarinnya, Pak. Oh, Chinese, iya, ya. iya. Jadi Makanya emang mirip campuran. kayak koko-koko ini. Iya, iya. Pak Hendra. Terus masuk PLN dari tahun berapa itu, Pak Hendra? Saya masuk PLN tahun 2010. 2010 Iya. masuknya ya. Tepatnya itu kalau kita masuk ke BUMN itu kan Iya. ada istilahnya OJT dulu, Iya. on job training ya. Lulus kuliah tahun berapa berarti? Kalau nggak salah, saya ingat saya 2008 akhir. 2009.
2009 ya. 2009 akhir Di ya. Teknik Elektro atau Teknik Elektro Universitas Brawijaya Malang. Wah, di Malang. Iya, iya. Dingin ya di sana. Dingin Pak gitu. Saking dinginnya jarang mandi pagi waktu itu. Iya, iya. Terus Oh sudah gitu. sekarang kok tiba-tiba tertarik Pak Hendra ke masuk ke sana karena memang dari elektro atau gimana Nah. ceritanya bisa masuk Jadi, PLN? Panjang ceritanya Pak Rektor. Oh, panjang ya. Long story short aja. Jadi saya itu sebenarnya tidak ada niatan awalnya masuk ke PLN untuk bekerja di PLN. Jadi awalnya kita ikut tes itu diajak oleh rombongan teman-teman. Iya. Ayo kita ikut job fair gitu. Oh, di job fair. Iya, job fair. Akhirnya saya ikut waktu itu di ITS kebetulan Ya. di Surabaya. Kami ingat berangkat itu 10 orang motoran ya dari Malang ke Surabaya. Jadi luar biasa, dari 10 orang itu saya keterima di PLN satu, kemudian ada 3 di Pertamina, Oh, ya. sisanya itu adalah di perusahaan-perusahaan besar Perusahaan lainnya, yang lain. termasuk ada yang di tambang dan lainnya. Iya, iya. Nah dari situlah Jurusan Teknik Elektro tadi Elektro, ya? Dan ya. tenaga listrik. Atau Ya, harus apa? kuat. Harus kuat ya. Harus Oh, kuat. Oke. ya, jadi sesuai bidang lah, Sesuai power bidang ya, power. Terus katanya pernah kemana-mana nih Iya. dari pertama di mana tuh Nah, penempatannya? jadi dari pertama itu penempatan saya di area dulu namanya, area Kudus Pak. OJT itu di sana kurang lebih berapa bulan ya? 2 bulan, 3 bulan. Ya. Terus Berarti distribusi penempatan- itu ya? distribusi. Betul. Dari dulu saya memang bidangnya di operasional, operasional distribusi. Jadi 3 bulan di cabang atau area Kudus, kemudian pernah sempat di Pati, kemudian kembali lagi ke Kudus, Gitu. sampai ke cabang Cilacap, tepatnya di Gombong, Pak. Kampungnya Kasino Warkop, Pak. Terakhir di situ ya kemarin sebelum ke sini. Oh, enggak. Oh, masih Panjang ada sekali lagi. perjalanan. Aduh, banyak ceritanya. Panjang. Jadi intinya Sudah- pengalamannya banyak lah ya. Banyak. Dan pernah beberapa daerah Iya. seperti ke Kalimantan. Kalimantan sudah, Sumatera sudah, Sumatera di mana, Pak? Bengkulu sudah, Oh, Palembang Bengkulu. sudah. Wah, Iya. banyak pengalamannya. Kemudian sekarang Jadi istilahnya balik desa, bangun desa. balik desa. Ya, karena ada beberapa desanya yang belum Iya. terlistriki ini. Betul katanya. sekali. Iya. Cerita sedikit Bang terkait Iya. dengan kelistrikan di NTB dulu dah. Iya. Bagaimana sebenarnya? Jadi memang kelistrikan di NTB ini secara umum dibagi menjadi 2 sistem. Betul. Jadi di Pulau Lombok sendiri sistem Lombok, Sistem Lombok dan ya. di Pulau Sumbawa sendiri sistem Tambora. Disebutnya sistem Iya. Tambora. Ya, oke. Jadi memang kalau kita berbicara sistem kelistrikan di Lombok itu sendiri, sistemnya sudah sistem looping ya Pak. Artinya seluruh jaringan transmisi 150 kV itu Ya, sudah mengitari Pulau Lombok betul. dan ketemu satu dengan lainnya. Jadi kalau misalnya ada satu hal Iya. yang trouble, Maka bisa di backup dari sisi lainnya. betul. Nah, kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk di Tambora sendiri ini memang masih menjadi PR kita Betul. di PLN NTB karena jalurnya masih istilahnya kalau kita bilang radial lah Pak ya, radial Iya. dan belum looping seperti di Lombok. Namun dalam jangka waktu ke depannya memang sudah ada perencanaan untuk Looping diperkuat juga. seperti Iya. sistem di Lombok. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kondisi tadi saya sempat lihat ketercukupan daya itu cukup lumayan bagus ya. Oh, cukup. Di Lombok lebih Cukup dari sekali. reserve marginnya. Kalau di Lombok memang saat ini kita ya bisa dikatakan cukup juga. 10% ya tadi kalau Ya, nggak betul salah ya. sekali. Di sini malah 20% Di ya. Sumbawa yang masih sangat tinggi Besar ya? potensinya dan makanya kita berharap juga dengan Adanya. pembangunan infrastruktur ini, Betul. kesiapan ini, maka investor juga bisa masuk Pak ke Sumbawa untuk meningkatkan Untuk perekonomian. industrialisasi ya yang lebih produktif menggunakan listrik Betul gitu ya. sekali. Jadi daya mampu kita reserve marginnya tadi ya, daya cadangannya sampai 20% saya lihat Ya, tadi. untuk Sumbawa Pak. Sumbawa Ya. ya. Bahkan di Lombok hanya 10% Iya. saja gitu. Oke, ini menarik. Nah, tadi itu kita kan sosialisasi apa Iya. sih, Pak? Mungkin dijelaskan Iya. sedikit, Pak Hendra. Jadi begini Pak Rektor, kami di UP2K, PLN UP2K NTB ini tentunya punya roadmap. Ya, Ya, rencana dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. betul. Jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Nah, kebetulan kami memiliki rencana sampai tahun 2024. Apa yang akan kami lakukan, Ya. rencana pengembangan jalur listrik perdesaan, tentunya harus kita sampaikan kepada stakeholder, Betul. karena PLN memang tidak bisa bekerja sendiri, butuh Betul. support juga dari stakeholder.
utamanya mengenai rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik. Nah, di Provinsi NTB sendiri sebenarnya Pak Rektor, untuk desa berlistrik itu statusnya sudah 100%. Di Sebenarnya, NTB. di Provinsi NTB. Desa berlistrik apa tuh? Iya. Karena kan ada beberapa desa yang belum berlistrik tuh. Iya. Maksudnya seperti apa? Jadi rasio desa berlistrik itu maksudnya misalkan dalam satu provinsi Ya, ada 100 desa, betul. 100-100-nya itu sudah masuk listrik berarti dianggap 100%. Dari Entah itu listrik- dari listrik manapun. apapun Iya. ya. Mau dari PLN atau Oh, dari iya. swasta atau Kalau itu dari saya sepakat itu. Iya, betul sekali. Karena misalnya kayak Desa Tepal, Betul. di sana belum ada PLN, Betul. tetapi sudah terlistriki, Iya. disebut dengan desa berlistrik. Tetap dianggap sudah berlistrik Oke. walaupun belum berlistrik PLN. dan Ya. juga walaupun mungkin tidak 24 jam Betul. gitu ya. Kita sebut sekali. dengan desa berlistrik Betul. ya. Oke. Nah, dari 100% rasio desa berlistrik itu, porsi PLN-nya sendiri itu 99,57%. Wah, hampir 100%. Hampir tuh. 100. Jadi sisa yang 0,43% itu adalah Ya. daerah-daerah yang dilistriki non-PLN. Betul. Nah, target kami di 2024, daerah-daerah inilah yang akan kita listriki seluruhnya oleh PLN, Pak. 2024 Betul ini. sekali. Betul Berarti targetnya tadi ada 5 desa saya sebut. Betul. Ada desa 0,43% ini ada 5 desa. Dan seluruhnya itu ada di Kabupaten Sumbawa. seluruhnya ada di Kabupaten Sumbawa. Iya. Yang 5 desa Betul. yang akan ini Betul. diprioritaskan di sini gitu. Betul. Apakah di desa maksudnya mohon maaf di Bima, di Dompu itu nggak ada atau bagaimana? Ada juga. Kalau kita berbicara prioritas, maka langkah awalnya pasti yang kita bangun adalah jalur utama dulu. Mm-mm. Kemudian berikutnya setelah desa-desa terlistriki, baru kita merambah ke dusun-dusunnya. Iya. Nah, Ini berita gembira ini untuk 5 desa yang akan dilistriki ini. Apa saja Pak disebutkan Pak? Iya. Desa apa saja? ada Bau Desa, Bau Desa, Batu Rotok, Turotok, Tepal, ya, Tangkam Pulit, Tangkapulit dan Punik. dan Punik ya. Mungkin, desa mungkin. Oh, Desa Mungkin. Iya, Desa Ya, Mungkin. ya. Ada 5. Ya, ada 5 desa Iya. itu yang direncanakan oleh PLN tahun 2024. 2024. Iya. Nah, sebenarnya Pak, kendala apa sih yang kenapa kok baru sekarang gitu, terus Oke. kemudian apa sebenarnya yang mungkin rasionalitasnya atau justifikasi sehingga kita sampai dengan sekarang Iya. teman-teman itu belum bisa mengenyam listrik dari listrik PLN ya, bukan Oke, listrik siap. yang lain. Ya, sebenarnya Apa kendala? kita tidak bisa menyebut itu kendala ya. Itu. Karena kendala itu sebenarnya adalah suatu peluang bagi kita untuk Ya. bisa kita manfaatkan sebagai umpan balik percepatan. Betul. Jadi memang 5 desa ini memiliki karakteristik tersendiri. Salah satunya adalah seluruhnya ini berada di dalam kawasan hutan. Ya. Ya, baik itu hutan produksi terbatas maupun ada hutan lindung. Iya. Ya. Nah, jadi kita tidak bisa melakukan pembangunan jaringan itu secara sembarangan di kawasan itu. Betul. Nah, ada beberapa perizinan yang memang harus kita urus dulu terlebih Betul. dahulu, mulai dari pengurusan dokumen lingkungannya, kemudian dokumen pertek atau persetujuan teknis. Ya. Nah, baru setelah itu nanti kita ajukan permohonan persetujuan PKS-nya, Ya. perjanjian kerjasama ke Kementerian KLHK. Mm-mm. Dari situlah nanti setelah perizinan itu semua keluar, gitu ya. baru kita bisa melakukan eksekusi. Betul. Nah, salah satu strategi kami adalah agar pekerjaan ini bisa berjalan dengan lancar di tahun depan, maka perizinan sejak dini kita urus, Pak. Mulai dari tahun ini gitu. Jadi perizinan tentang lingkungan Betul. itu lumayan rumit juga ya. Betul. Kemudian yang kedua, tantangannya tentunya adalah mengenai akses jalan. Iya. Baru di aspal tuh katanya yang dari kita ke Tepal. Punik Alhamdulillah dari tuh. Punik, ya. dari Punik, Iya. dari Batu Lante. Maaf, dari apa namanya? Dari Batu Batu Dulang. Dulang, Ya, iya. Batu Dulang menuju ke atas. Saya lihat di media sosial Pak Gubernur itu. Ya kayaknya memang salah satu usaha ikhtiar beliau Iya. juga gitu ya untuk bisa membuat jalan menjadi lebih baik. Itu loh. Jadi itu kalau sudah bagus mungkin ya jalannya PLN bisa dengan mudah untuk bisa Betul sekali. tiang-tiang itu ya Pak ya. Betul. Jadi sebenarnya setiap daerah itu memiliki tantangan tersendiri. Mungkin daerah di 5 desa ini karena medannya pegunungan, maka kontur tanahnya tentunya tanahnya becek Iya. atau lembut gitu, Pak. Betul. Kemudian ada yang bebatuan,
sehingga ini kalau musim hujan datang mempersulit kita untuk mobilisasi material nantinya. Nah, Jadi agak sulit juga tuh. berbeda dengan daerah lain, ada yang daerah kepulauan, di mana tantangannya adalah mobilisasi menggunakan akses transportasi laut yang sangat terbatas. Iya. Ya, seperti misalkan pekerjaan kita di kepulauan, misalnya di Pulau Moyo ya, dengan di 5 desa ini tentunya berbeda. Gitu. Iya, betul. Gitu. Ya. Menarik ini Pak. Ya. Saya ingin diskusi dengan pakar kita nih di bidang lingkungan dengan Pak Samsul Hidayat. Pak Dayat, tadi kita mendengar penjelasan yang sangat komprehensif dari Pak Hendra nih terkait salah satunya itu terkait dengan perizinan lingkungan gitu. Mungkin sebagai gambaran buat kita, Mas Dayat, kalau kita mau ya tadi ada satu kawasan tertentu, kawasan hutan gitu ya. Kemudian kita mau membangun jaringan ataupun mau ada pembangunan apapun itu gitu. Itu sebenarnya tahapannya seperti apa sih Mas Dayat supaya kita bisa mendapatkan perizinan? Baik Pak Rektor, sedikit banyak tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hendra bahwa memang kaitan dengan listrik perdesaan ini kerap kali dalam pelaksanaannya dia melewati kawasan hutan. Betul. Yang kawasan hutannya kalau bisa kita bagi itu ada hutan produksi dan hutan lindung. Ada konservasi juga, tapi dalam pekerjaan KIS yang 5 desa ini itu tidak ada. Nah, yang lewat hutan lindung ini dia mesti menyusun dokumen lingkungan tuh Pak Rektor. Ya KLPL. Nah, kalau di produksi itu cukup hanya SPPL. Nah, kenapa demikian? Karena memang perizinan di bidang lingkungan khususnya yang melalui kawasan hutan ini cukup rigid gitu ya untuk melindungi entah itu entitas yang ada di dalam kawasan hutannya itu sendiri, satwa, tumbuhan, sehingga memang berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, kawan-kawan PLN di 5 desa itu nanti melakukan satu hal yang boleh saya bilang terobosan gitu Pak Rektor. Karena sebelum-sebelumnya misalnya itu jenis kabelnya ini berbeda. Dapat dipastikan kalau kita dengar tadi di rapat di kantor Bupati tadi pagi bahwa kabel yang akan melintasi kawasan lindung itu teman-teman menggunakan kabel bungkus atau envetic. Bukan yang bare cable ya? Bukan yang bare cable. Nah, ini salah satu terobosan kenapa untuk meminimalisir adanya perambasan. Perambasan satu karena dia cukup ini nanti atau Pak Indra bisa cerita yang ada di sana juga. Betul juga. Ya? Melindungi satwa yang tadinya mungkin kalau hinggap di kabelnya itu bisa ya tersengat ya gitu ya, seperti itu. Nah, ini juga jadi perizinan itu tahapannya apa saja berarti? Perizinan itu tahapannya dari awal biasanya kita memastikan dulu rencana. Kawan-kawan memastikan dulu rencananya akan membangun di titik-titik tiangnya di mana. Lalu biasanya kita berkonsultasi selalu dengan kawan-kawan di DLHK. Lalu untuk kemudian kawan-kawan mengeluarkan tuh prediksi lah kira-kira ini. Itu masuk di kawasan hutan yang mana tadi. Nah, setelah itu ditapis demikian, lalu butuh juga verifikasi lapangan. Ya, jadi harus survei ke lapangan ya? Betul, memastikan. Kemarin teman-teman ikut ke sana juga ya? Ya, kami alhamdulillah. Pak Hendra ikut juga ya? Wah, hebat ini langsung manajernya langsung turun. Langsung turun gunung ini dewanya. Apa tadi ada kelok apa namanya Pak? Berang apa? Peruak treng. Peruak itu tanjakan ya? Iya, kalau kata Pak Asisten 2 tadi kelok 4. Oh, 5 katanya. Kelok 5 ya, 48 derajat tuh katanya. 48 derajat berarti lebih dari 45 ya, berarti seperti ini. Yang dalam waktu dekat akan dialih. Tadi ada survei ke lapangan. Siap, survei ke lapangan untuk verifikasi Pak Rektor. Apa yang diambil datanya biasanya? Rencana pemasangan titik tiang. Tadi kalau pengujian terkait dengan air, tanah dan lain sebagainya. Itu juga diperlukan nanti dalam mengambil data primer. Data primer ya. Untuk dokumen lingkungan. Dan tidak hanya data tersebut Pak Rektor, karena dalam pembangunan mandatnya itu selalu ada pembangunan yang berkelanjutan itu tadi. Ini juga amanah dari Undang-Undang Ketenagalistrikan di kawan-kawan PLN. Kalau kita tahu bagaimana mewujudkan tadi ketenaga listrikan yang juga ramah lingkungan. Betul. Jadi dia mesti
diterima oleh masyarakat, misalnya tidak hanya ramah lingkungan tapi ramah sosial juga tuh. Iya, iya. Betul. Ya. Oh. Jadi tidak ada penolakan Iya misalnya dong. seperti itu. Kemudian dia juga Ada sosialisasi juga iya, mungkin ya. sehingga diperlukan adanya sosialisasi dan salah satu bentuk sosialisasi adalah yang kita lakukan tadi pagi, Pak Rektor. Betul. Dan sebelum ini Pak Dayat juga sudah pernah melakukan sosialisasi Iya. ya dengan tahap sebelumnya Betul. ya. Nah, betul. gimana sebenarnya antusiasme dari masyarakat tuh Pak Dayat ya? Pak Dayat datang gitu kan dari kota Sumbawa ke sana, terus Siap. masyarakat nggak ada listrik, tiba-tiba semacam ada secercah harapan mereka mendapat Ada listrik. pengalaman yang menarik sebetulnya, Pak Rektor. Ini terjadi di Dusun Silimaci, Panubu. Di mana tuh? Pak Ini Dayat? di Desa Mata, Kecamatan Tarano. Oh, Itu tahun lalu dan alhamdulillah sekarang udah dilistriki. alhamdulillah. Nah, Iya. di awal listrik sekali PLN ya? betul listrik Oh, PLN. iya. Oke. Di awal sekali saat kami datang ke sana, Sebelum ada listrik gitu. sebelum ada. Dan ini memang kondisi cuaca panas dan sebagainya, kami tiba di salah satu warung lah di sana. Karena kebiasaan mungkin kami ada di satu daerah yang listrik adalah hal yang biasa kami nikmati. Iya, Sehingga nyampe di warung panas itu kami langsung pesan es jeruk tuh. iya. Itu Es yang- jeruk gitu ya. Iya, pedagang warungnya itu aneh langsung, ini pasti orang dari luar. Gitu. Karena nggak ada es di sana, nggak ada esnya kan harus kulkas pakai gitu. kulkas gitu ya. Betul. Terus Betul. jadi nggak ada dong es jeruk ya? Nggak Adanya ada. jeruk hangat berarti. Yang ada hanya air semongkat. Aduh. Jadi Pak Dayat ini luar biasa itu. Jadi Luar cerita biasa. seru, tapi kemudian masyarakat sendiri gimana dengan kedatangan teman-teman datang ke sana? Nah, yang gitu? membuat kami lebih bersemangat akhirnya ikut serta membantu niat mulia lah dari kawan-kawan PLN ini adalah Iya. bagaimana masyarakat di sana yang notabene mata pencariannya adalah nelayan, itu bahkan hanya untuk mengawetkan hasil tangkapannya, dia harus membeli es batu, Jauh. itu jauh keluar desanya. Heeh. Dan tidak jarang bahkan es batu yang dibawa balik ke desanya itu sudah jadi air lagi, Pak Rektor. Karena terlalu jauh ya. Iya, Pak, ini ya? true story. Kalau begitu ini perlu didengar nih sama Iya. stakeholders yang ada mungkin ya, kalau boleh saya sebut satu-satu ya, mungkin kementerian ya, mungkin lingkungan hidup dan lain sebagainya, begitu pentingnya. Siap. Tapi catatan saya, apakah itu melalui kawasan hutan? Ya, Sehingga memang perlu perizinan itu ya. iya. Nah makanya mungkin ya satu catatan lah buat kita semua bahwa masyarakat kita begitu sangat merindukan dan banyak gitu ya yang masih seperti misalnya tadi di desa sana di mana di desa Tepal gitu ya misalnya. Iya. Itu kan ada ribuan orang, ada 600-an kakak lebih tadi Pak Hendra ya. Betul, Batu Rotok salah satu desa dengan dusun terbanyak tuh di Ya, Sumbawa. saya pernah ke Batu Rotok, saya pernah 2 kali ke Tepal, desa mungkin saya pernah ke sana Betul. dan banyak sekali Pak. Masyarakatnya tuh banyak di sana yang artinya sudah berlistrik tadi betul, tetapi kan tidak handal dan tidak sustainable. Dia hanya 12 jam Betul. gitu ya. Ada yang 6 jam juga gitu. Nah, cerita yang kita ungkapkan tadi, Pak Rektor, itu juga salah satu hal yang mesti terwujud dalam teori pembangunan berkelanjutan itu tadi. Iya, betul. Jadi dia tidak hanya ramah terhadap lingkungan, ramah terhadap sosial, dia juga harus mampu berdampak pada daya Iya. ungkit ekonomi itu tadi. Kan bukan hanya ekonomi ya. Mungkin pendidikan juga Mas Dayat. Betul. Kan teman-teman di sana mungkin tadinya belajarnya terbatas karena keterbatasan pencahayaan misalnya. Sekarang bisa menggunakan itu atau UMKM juga akan bertambah ya dengan itu. Jadi di dalam studinya itu juga harus ada dampak sosialnya itu ya Mas Dayat. Iya, dampak sosialnya. Luar biasa Pak Dayat. Gitu. Selanjutnya saya ingin bicara dengan Beliwayan ini. Oke, Beliwayan tadi kan kita dengar dari Pak Dayat tentang begitu antusiasnya masyarakat gitu ya untuk apa ya? Mungkin mereka menganggapnya karena kita belum 24 jam. Memang berlistrik tapi mungkin kalaulah dengan listriknya PLN dia bisa handal, bisa sustainable dan sebagainya. Nah, Beliwayan kan yang menaungi masalah perencanaan ya. Ya, betul Pak. Untuk proyek-proyek konstruksi di PLN. Apa perencanaan yang kemudian disiapkan oleh PLN untuk melistriki ini gitu? Baik, terima kasih Pak Rektor. Saya perkenalan lagi. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Wayan Murdita Pak, dari tim leader perencanaan. Baik, memang dari perencanaan dari sisi untuk melistriki listrik perdesaan ini Pak, khususnya di 5 desa Ya. yang belum berlistrik ini memang dari data awal memang kami punya
Sebelumnya itu sempat kami koordinasikan ke dinas terkait Pak. Dalam Iya. hal ini ke PUPR, Betul. SDM juga. Kami awalnya sebelum membangun itu kami menjalin komunikasi Betul. dengan minta bantuan untuk perbaikan infrastruktur. Itu awalnya. Itu sudah dari Jalan lama. maksudnya ya Pak? Beli Betul, warung ya? betul Pak, Oh, infrastruktur. Syukur sampai saat ini sempat tadi kita sampaikan juga di Tepal ya khususnya. Itu dari pemerintah daerah sudah merealisasikan lah. Betul. Sampai saat Ya. ini sudah sampai di Tepal sudah dilakukan pengerasan seperti itu. Termasuk juga rencana kami dari 5 desa itu, pertama Tepal sudah dilakukan pengerasan, yang kedua dari Orong Telu menuju Batu Rotok Pak. Betul. Nah itu sudah dilakukan pengaspalan juga, Aslan juga. lebih kurang sekitar 5 kilo. Betul. Nah mungkin dari awal itu perencanaan kami, dari awal itu kita bisa mulai bergerak lah, minta mengusulkan anggaran, termasuk mengidentifikasi terlebih dahulu Iya, juga. iya. Mengidentifikasi dalam hal kita koordinasinya ke dinas lingkungan hidup dan kehutanan. Karena melewati areal tadi ya, Betul. kawasan. Kita bisa ada satu perkara yang kemudian terjadi gitu kalau misalnya kita membangun tanpa adanya izin itu kan Pak ya. Iya, Perizinan itu betul, menjadi Pak. satu hal yang utama ya. Betul, kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pak, saya pengen tanya karena Beli Wayan ini orang perencanaan nih. Pertanyaan saya begini. Ini kan sebenarnya PLN ini harus investasi yang cukup besar, gitu kan? Dan belum tentu menguntungkan. Betul. Iya nggak? Karena mungkin di sana marketnya gitu, customernya itu cukup sedikit, Mas. Ya. Nah, sebenarnya apa pertimbangan utama? Apakah memang sekarang PLN ini ada arahan dari pemerintah pusat kah? Atau mungkin ada arahan juga dari pimpinannya, dari direktur dan sebagainya untuk kemudian arahan itu artinya rencana strategis untuk melistriki seluruh wilayah Indonesia ini, Pak. Karena kalau dari sisi ekonomi bisa jadi nggak untung tuh, gitu kan? Karena harus ada investasi yang panjang dan kemudian marketnya tidak. Gimana, Beli Wayan? Betul Pak. Kalau kita lihat dari sisi hitungan kelayakan ya, gitu, bisa dibilang kalau kita melistriki ke 5 desa ini tidak layak. Namun Secara ekonomi, kita ada mandat, ada mandat dari pusat itu kita diminta tahun 2024 itu harus 100% RDB PLN seperti itu Pak. RDB itu apa? Rasio desa berlistrik yang Yang dari dilistriki PLN. oleh PLN. 100%. 100%. Jadi targetnya itu ya, Pak? Tahun berapa Betul, itu, Pak? 2024 tahun depan. Waduh, pantesan ini buru-buru nih sebelum selesai nih kayaknya nih, sebelum pemilu nih kayaknya. Tapi bagus banget itu Iya, cita-citanya, karena berarti kemudian jadi semua lini bergerak gitu ya Pak ya. Betul, Pak. Termasuk kita di NTB ini ya Pak ya. betul Pak. Oh, Termasuk juga saya khususnya dari sisi perencanaannya Pak. Ya, ya. Kita juga merencanakan biar tidak kelabakan setahun sebelumnya khususnya tahun 2023 ini kita sudah mulai bergerak Pak. Iya. Dalam hal pengurusan perizinan. Tapi memang betul ya Pak, PLN ini kan BUMN. Betul Pak. Di dadanya merah putih. Artinya kita nggak berbicara masalah untung dan rugi kan di sana. Betul. Ya. Ada public service obligation Iya. di sana ya, PSO-nya ya kan. Itu maksudnya juga ya. mungkin Iya, ya, betul PLN. betul Pak. Iya, luar biasa. Jadi Ya memang ini bukan hanya satu pihak saja yang harus bergerak, kan tadi soal jalan, nggak mungkin PLN yang ngerjain jalan toh, betul, gitu kan. betul, Pak. Dan kemudian ya dinas-dinas lain juga diharapkan sebenarnya kerjasamanya gitu ya. Iya. Tadi masyarakat begitu sangat menunggu nih Pak. Kira-kira gimana? Memang PLN bagus nih sudah sosialisasi sekarang, mengundang kami Iya. juga akademisi dan teman-teman di sini. Challenge lagi yang selanjutnya Pak, apa sebenarnya yang diharapkan oleh PLN deh terhadap stakeholders yang ada di sini? Iya. Oke, baik. Kalau harapan kami sih terkait stakeholder khususnya yang pertama itu dari sisi perizinan dulu Pak. Dari perizinan khususnya yang melewati kawasan hutan. Berarti KLHK ya? KLHK kami minta bantuan, dibantu kami untuk percepatan pengurusan izinnya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua dari sisi infrastruktur Ya. khususnya jalan dan jembatan, karena kami itu proyek ini bisa berhasil bila mana kami bisa mengirim material, Betul. khususnya tiang beton dan material lainnya, trafo dan segala macam, itu bisa sampai di lokasi dengan selamat seperti Ya. itu.
Jadi kami juga minta bantuan infrastruktur terkait jalan, jembatan, minimal bisa di pengerasan lah istilahnya, pengerasan. Walaupun belum sampai di aspal, minimal kami bisa melalui saja ya peralatan-peralatan mobil-mobil yang membawa material dan sebagainya. Selain itu juga di sisi tanjakan mungkin ada pada saat tikungan yang terjal ataupun terlalu patah gitu, kami bisa dibantu sehingga mobilisasi khususnya tiang beton, tiang lah. Kita ini kan istilahnya penugasan khusus ya, penugasan dan khusus. masuk dalam proyek strategis nasional. Wow, berarti memang harus didukung banget. Betul, itu. Pak. Semua lini harus bergerak ya, karena ini kan memang PSN ini kan instruksi presiden ya. Iya, betul. Yang harus Tapi memang Pak, kalau boleh saya komentar juga sebagai akademisi, apa yang dilakukan PLN ini luar biasa. Tapi memang ini nggak bisa gerak sendiri gitu ya, perlu stakeholders ini semuanya harus bergerak. Dan yang paling penting sebenarnya ini kan kita semua bekerja untuk masyarakat. Betul. Banyak di sana. Saya pernah ke sana, ke Tepal, dan saya diskusi juga karena bidang saya juga tenaga listrikan. Waktu itu mereka betul-betul sangat berharap gitu ya, agar bisa segera mungkin merasakan listrik seperti saudara-saudara kita yang lain. Waktu itu saya ke sana itu waktu 76 tahun Indonesia merdeka, berarti 2 tahun yang lalu ya. Mereka bilang kita udah 76 tahun tapi belum merasakan listrik yang sustainable. Karena waktu itu Mas Dayat mati listriknya kan sampai jam berapa? Malam kayaknya. Malam itu udah jam 6 udah nyala, kemudian jam 12 itu udah mati lagi gitu. Jam 12 malam gitu. 6 jam saja. Apalagi kalau hujan tuh. Wah, kalau hujan katanya bendungannya kan itu menggunakan PLTMH. Jadi agak air lebih banyak, jadi daripada rusak segala macam dimatikan gitu. Jadi ini luar biasa. Terima kasih Beli Wayan informasi-informasinya. Saya diskusi sama Pak Indra. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengar bahwa sebenarnya rasio desa berlistrik itu sudah 100%. Artinya di Tepal pun sebenarnya sekarang sudah berlistrik, tetapi ikhtiarnya bukan dari PLN, tetapi dari saya lihat di sana ada proyek ESDM gitu ya, membangun PLTMH mikrohidro. Pak In, kalau Pak In kan bidangnya adalah orang power system gitu ya. Nah sekarang Pak In, kalau PLN masuk, berarti kan sistem supply itu dari PLN nih. Sekarang sistem dari Tambora kita. Nah artinya berarti apakah memungkinkan Pak In? Atau peluang apa yang menurut Pak In bisa dapatkan? Sekarang kan banyak PLTMA yang sudah terinstall. Kemudian, nah kalau udah PLN masuk gimana tuh kasus mereka nanti? Pak In, gimana Pak In? Baik Pak Rektor, terima kasih sebelumnya. Terkait harapan dan keinginan teman-teman tadi dari PLN juga yang akan memberikan listrik buat teman-teman kita di desa-desa di Sumbawa ini. Memang saat ini kalau kita lihat sudah ada listrik desa khususnya PLTMH dan PLTS. Betul. Memang kondisinya memang masih tidak bisa mengcover semua. Betul. Seperti yang ada. Dengan masuknya PLN akan bisa mengcover keseluruhan 24 jam. Betul. Nah, tetapi yang masih kadang-kala kita berpikir mau diapakan yang sudah ada gitu. Sebenarnya tidak perlu diapa-apakan, itu bisa kita langsung interkoneksikan sebenarnya. Bisa ya. Dikelola oleh koperasi. Betul. Dengan cara nanti kita masuk dalam kategori apakah dia layak atau tidak masuknya. Layak dan tidaknya itu kita tergantung dari tegangan berapa, frekuensi berapa. Ya. Nah, kalaupun memang dia tidak bisa sinkronisasi dalam PLN, ini masih bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang lain. Misalnya kalau di sana ada perkebunan kopi, kemiri dan lain sebagainya. Berbasis itu masih lokal masyarakat ya. Nanti misalnya untuk diolah di pengeringan atau apa segala macam menggunakan listrik. Nah, jadi bisa menggunakan sana. Artinya memang kita juga mempunyai amanat undang-undang bahwa kita itu harus menggunakan EBT. Dan salah satunya Dan salah satunya ya EBT tadi ada air yang sudah terinstall di sana, itu masih bisa kita gunakan tanpa melupakan memang yang bagian primernya, artinya kebutuhan sehari-hari untuk penerangan yang mungkin tidak bisa di-cover sama EBT tadi. Karena ada faktor X ya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Pak Rektor. Dari sisi mungkin peranan kita sebagai akademisi Pak In, dengan masuknya listrik ke sana, apa yang kira-kira Pak In bisa tangkap peluang itu untuk? Baik Pak Rektor. Nah,
kita selaku akademisi di sini sebaiknya karena kita akademisi, kita baiknya mengajarkan masyarakat tuh karena mungkin masih baru ya buat mereka ini terkait listrik. Pak, begitu. betul. Saya concern dengan keselamatan, kebakaran dan lain-lain. Teman-teman di Desa Tepal itu semuanya banyak rumah panggung. Betul. Dan listrik itu saya baca satu penelitian lebih dari 80% kebakaran itu salah satunya disebabkan korsleting listrik. Itu menurut saya peranan Pak Indra yang penting tuh kayaknya. Bagaimana keselamatan ketenaga listrikan misalnya ya. Baik, nah mungkin kalau kemarin ada kasus beberapa minggu yang lalu terbakar salah satu desa di 5 desa ini. Iya, di situ betul. karena di Tangkabulit ya kemarin ya. di Tangkabulit. Itu juga apa katanya? Itu katanya korsleting listrik. Korsleting listrik juga ya. Ya. Nah, ini karena kekurang pahaman sebenarnya. Tapi korsleting dari apa itu kalau itu? Kalau itu Baterai? dari PLTS, baterai. Bayangkan PLTS saja bisa membuat seperti itu ya. Dan itu DC. DC. Jangan hati-hati, pokoknya baterai itu bisa berbahaya. Betul, saya dengar juga yang di Batu Rotok dulu itu karena itu Pak, Iya. PLTS yang dari aki ya, Iya. itu terjadi korsleting kemudian bisa terbakar seperti Nah, itu. betul Pak Rektor. Jadi sebenarnya ini kekurang pahaman sebenarnya dari masyarakat terkait penggunaan listrik. Jadi biasanya kita punya standar. Kalau di PLN itu punya standar penggunaan kabel untuk arus berapa. Kalau dalam bahasa akademisinya itu arusnya berapa, arus kabel berapa. Nah, jadi kita terkadang masyarakat itu maunya ya udah kita pakai yang seadanya produk saja. yang tidak SNI gitu ya. Kalau Betul, itu ada begitu. standar. Nah, jadi saat digunakan ya itu sudah tidak layak gitu. Artinya saat diberikan tegangan listriknya, artinya itu bisa menimbulkan bahaya. Betul. Mungkin saat dia gunakan awal mungkin tidak ada, tapi lama kelamaan, nah itulah tadi. Jadi menyebabkan kebakaran, panas, awalnya panas, kemudian kebakaran. Nah ini salah satu faktornya biasanya banyak yang terkadang masyarakat itu yang kadang pura-pura bisa, tapi padahal sebenarnya kurang bisa. Nah kurang bertanya sebenarnya, artinya itu menggunakan dari proses instalasinya juga mungkin ya betul, tidak tepat gitu ya. Padahal sebenarnya teman-teman PLN itu memberikan waktu luang untuk bisa berkonsultasi misalnya kalau ada terkait masalah kelistrikan itu mereka punya waktu di sana. Jadi mereka biasanya punya call center. Kalau saya biasanya sering di rumah atau dihubungi sama teman-teman nih karena saya tahu di listrik ini ada gangguan di rumah saya ngapain gitu. Saya langsung kasih aja call center PLN gitu. Mereka langsung jalan ke situ. Betul. Ya, jadi akademisi begitu berperan penting juga. Mungkin Pak Indra punya para mahasiswa yang bisa digerakkan ke desa-desa untuk karena kan ini mohon maaf karena baru ya dengan listrik. Kalau mungkin listriknya PLTS itu kan tegangan DC-nya rendah gitu ya. Rendah pun bisa membuat ini apalagi sekarang tegangannya 220 volt gitu kan. AC lagi. jadi harus menurut saya peluang juga pengabdian masyarakat. Betul Pak Rektor. Nah, itu dia masyarakat itu bisa mulai belajar dari situ. Nah, dan mahasiswa juga belajar dari sana. Luar biasa Pak Hendra, terima kasih. Ya teman-teman, tidak terasa lebih dari 30 menit kita berbincang. Pak Hendra, menarik sekali perbincangan kali ini dan saya yakin juga nanti yang mendengarkan, yang melihat tayangan ini, mudah-mudahan para saudara-saudara kita di desa-desa yang tadi 5 disebutkan, bisa, ya mereka sedang bukan harap-harap cemas, tapi harap-harap ingin menunggu gitu, agar listrik pedesaan ini. Terakhir Pak Hendra, sebagai closing statement, apa harapan Pak Hendra kemudian kepada stakeholder kita tadi itu, semua yang disampaikan oleh Beli Wayan juga tadi. Oke, baik Pak Rektor. Jadi sebenarnya harapan saya simpel, Pak. Ya. Harapan saya adalah karena kita ini sama-sama instansi yang di bawah naungan pemerintah. Betul. Yang semuanya intinya adalah pengabdian kepada masyarakat. Ya. Kita sama-sama sebagai pelayan masyarakat. Jadi sudah seharusnya jalinan komunikasi, silaturahmi, dan sinergi yang terbangun itu sangat erat harusnya. Jadi ini bukan tugas PLN seorang, tapi tugas negara, artinya merupakan tugas kita sama-sama. Betul. Dan PLN tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan dan support dari segala lini. Tidak hanya pemerintah daerah,
termasuk juga akademisi. Ya. Salah satunya adalah UTS. Insya Allah kami Yang selalu sangat dukung. Luar biasa supportnya Pak Rektor Ya. kepada kami. Harapannya adalah kegiatan-kegiatan seperti ini tuh bisa terus diteruskan, dilanjutkan gitu. Jadi Ya. silaturahmi itu memang adalah salah satu obat yang sangat mujarab, yang tiada tandingannya, tidak ada tandingannya gitu. Memang harus saling sinergi ya. Nah, itulah mungkin harapan kita, karena dengan sinergi yang sangat baik, kolaborasi yang sangat baik, tidak ada kesulitan yang tidak bisa dilalui, pasti ada jalan keluar. Betul, betul. Mungkin itu harapan kami dari PLN. Mohon supportnya dan doa juga dari seluruh masyarakat, khususnya di 5 desa ini dan seluruh masyarakat NTB. Ya. Kita bersama-sama PLN ikut membangun NTB untuk mewujudkan juga salah satu moto NTB, yaitu NTB Gemilang. Ya. Tentunya NTB juga Nusa Terang Benderang, Pak. Iya betul ya, NTB itu Nusa Terang Terang Benderang. Benderang, ya. Terima kasih Pak Hendra, Iya, Beli Wayan, Pak Samsul Hidayat dan juga Pak Indra Darmawan. Teman-teman semua, tadi kita sudah mendengarkan bahwa memang Universitas Teknologi Sumbawa juga sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PLN, dan kita sudah bermitra dengan PLN begitu sangat erat, kita saling sinergi. Bahkan Pak Hendra, sekarang ini ada kawan-kawan PLN juga sedang mengenyam pendidikan sudah beberapa tahun ini di Universitas Teknologi Sumbawa, khususnya di prodinya Pak Indra ini di Teknik Elektro. Terima kasih atas kepercayaannya Pak, dan kita terus sinergi. Kami juga akan terus berperan sesuai dengan peranan kita. Pak Dayat dan Pak Indra akan selalu membantu, terutama di Center for Energy and Environmental Research. Kita punya PPL, Pusat Pengkajian Energi dan Lingkungan. Sekali lagi terima kasih untuk para masyarakat di 5 desa. Mudah-mudahan sesegera mungkin kita bisa mengenyam listrik ya. Dan senang tadi tips-tips dari Pak Indra juga harus kita terapkan. Kita kembali lagi di Bincang-Bincang Rektor edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah.